Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Sumatera Barat. Pertama itu Padang. Pada abad ke-14, Padang merupakan bagian dari kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Aditya Warman. Nah, wilayah Padang ini hanya dikenal sebagai kampung nelayan bernama Kampung Batung dengan di pesisir Muara Batang Arau. Pada abad 15-16, kerajaan Aceh memperluas wilayah kekuasaannya dan perdagangannya sampai ke Padang. Hingga akhir abad ke-17, kerajaan Pagaruyung masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Aceh. Nah, pada masa kolonial Belanda, Padang mulai berkembang di bawah kekuasaan Belanda VOC sebagai alat. Nah, runtuhnya kerajaan Pagaruyung ditandai dengan penandatanganan perjanjian kaum adat dengan pihak Belanda sebagai dampak Perang Padri. Pada awal kemerdekaan, luas kota Padang itu hanya 33 meter dan memiliki 3 kecamatan dan 13 buah kampung. Lalu, dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dan PP Nomor 17 Tahun 1980, wilayah Kota Padang menjadi 694.096 km yang terdiri dari 11 kecamatan dan 193 kelurahan. Nah, proses perkembangan kotanya. Yang pertama itu, Kota Padang berkembang mengikuti aliran Sungai Batang Arau. Yang kedua, perkembangan kota ke arah utara karena pusat aktivitas berada di utara, sehingga membuat perkembangan Kota Padang lebih ke utara. Yang ketiga itu, pada abad ke-20, perubahan spasial lebih banyak didorong oleh intervensi perencanaan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengisi pola dan struktur kota serta mengatur fungsi utama kota yang sudah ada. Nah, untuk Minangkabau atau yang bisa disebut Minang adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah pengadut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang merujuk kepada nama ibu kota provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Nah, selanjutnya itu asal-usul Minangkabau. Nama Minangkabau itu berasal dari dua kata, Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu legenda khas Minang yang disebut di dalam Tambo. Dari Tambo tersebut, konon pada suatu masa ada satu kerajaan asing yang ditafsirkan sebagai Majapahit yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Nah, selanjutnya itu rumah adat Minangkabau. Rumah adat ini disebut rumah Kadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk dalam tersebut secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi atas 2 bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu dan sepintas kelihatan seperti bentuk rumah panggung dengan atap yang khas, menonjol seperti tanduk kerbau yang biasanya disebut gonjong. Nah, untuk pakaian adat Minangkabau ini dikenakan oleh pengantin Minangkabau dalam adat budaya Minangkabau. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam siklus kehidupan dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti dalam membentuk kelompok kecil keluarga baru lanjut keturunan. Bagi lelaki Minang, perkawinan juga menjadi proses untuk masuk lingkungan baru, yakni pihak keluarga istrinya. Nah, sementara bagi keluarga pihak istri menjadi salah satu proses dalam penambahan anggota di komunitas rumah gadang mereka. Selanjutnya tari, yaitu tari piring, atau dalam bahasa Minangkabau disebut tari piriang, adalah salah satu seni tari tradisional di Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piring sebagai media utama. Piring-piring tersebut kemudian diayun dan gerakan-gerakan cepat yang teratur tanpa terlepas dari genggaman tangan. Yang kedua itu salah satu budaya Minangkabau yaitu silat, merupakan bela diri tradisional khas suku ini yang sudah berkembang sejak lama. Nah, silat ini tidak hanya diajarkan di Minangkabau saja, namun juga
telah menyebar ke seluruh kepulauan Melayu, bahkan hingga ke Eropa dan Amerika. Selain itu, ada pula tarian yang bercampur dengan silat yang disebut dengan randai. Randai biasa diiringi dengan nyanyian atau disebut juga dengan sijobang. Dalam randai ini juga terdapat seni peran akting berdasarkan skenario. Nah, budaya yang kedua itu pacu jawi. Pacu kuda merupakan olahraga berkuda yang telah lama ada di negara-negara Minang dan sampai saat ini masih diselenggarakan oleh masyarakat serta menjadi perlombaan tahunan yang dilaksanakan pada kawasan yang memiliki lapangan pacuan kuda. Beberapa pertandingan tradisional lainnya yang masih dilestarikan dan menjadi hiburan bagi masyarakat Minang antara lain yaitu lomba pacu jawi atau pacu iti. Makanan khasnya, yang salah satu contohnya itu rendang. Rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama dengan kandungan bumbu rempah-rempah yang kaya. Masakan dengan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat dan dapat ditemukan di seluruh rumah makan Padang di Indonesia, Malaysia, ataupun di negara lainnya. Nah, makanan tersebut sebagai penutup dari presentasi saya. Maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.